Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gizalias Kusnandanu Rafiu. Saya dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 13. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan-makan yang bergizi, dan memakai masker ketika keluar rumah. Nah, kalau bisa di rumah aja. Kalau bisa di rumah kan bisa nonton TV, main game, nonton film, nonton drakor, terus dengerin musik rock, musik metal, 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 metabolisme. Nah, pas sesuai dengan yang akan saya bahas kali ini, yaitu metabolisme. Sebenarnya apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Nah, metabolisme ini adalah proses yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita makan, minum. Nah, sesuatu yang kita makan itu akan menjadi energi untuk kita. Nah, dalam proses menjadi energi itu namanya proses metabolisme. Metabolisme ini bekerja dengan dua cara, yaitu katabolisme dan yang kedua anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme. Reaksi yang kedua, anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil dibangun menjadi molekul yang lebih besar. Jadi reaksi katabolisme dan anabolisme ini saling mengisi, saling melengkapi lah. Jadi yang katabolisme itu memecah molekul-molekul yang besar menjadi kecil, dan anabolisme ini membuat molekul-molekul yang kecil jadi lebih besar. Nah, nanti ini akan terus muter terus. Nah, itu dari proses itu akan menghasilkan energi. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang katabolisme. Contoh proses katabolisme sama seperti halnya karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat kemudian diubah menjadi disakarida dan dipecah lagi menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa adalah bagian terkecil pada hasil katabolisme karbohidrat yang akan diserap tubuh masuk ke dalam aliran darah. Nantinya glukosa dalam darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan dibagikan ke sel-sel tubuh lainnya yang membutuhkan glukosa untuk diubah menjadi energi. Nah, jadi paham toh tentang katabolisme dan awal metabolisme, anabolisme. Ya, jadi metabolisme itu adalah proses reaksi kimia tubuh kita mengubah makanan menjadi energi. Nah, dalam proses itu ada dua cara, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme sama anabolisme ini saling mengisi untuk membuat energi. Nah, pada proses katabolisme ini tubuh kita itu membutuhkan hormon untuk supaya proses ini berjalan dengan lancar. Hormon yang pertama yaitu kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, sitokin. Ini adalah zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Yang keempat, adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Nah, meskipun katabolisme ini adalah reaksi kimia yang artinya bekerja secara sendirinya, tapi reaksi ini juga bisa berjalan
tidak lancar atau tidak semestinya gitu. Lambat lah istilahnya, berjalan dengan lambat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan reaksi ini berjalan lambat. Faktor yang pertama yaitu kurang gerak dan aktivitas. Jadi kan reaksi ini menghasilkan energi. Nah, dan tubuh kita ini sudah ada energi. Jadi energi ini harus kita gunakan untuk aktivitas, untuk berolahraga atau gerak atau ngapain. Jadi kalau energi ini tidak digunakan, ya reaksi selanjutnya tuh akan tertunda karena energinya tidak digunakan. Nah, ini akan menjadi reaksinya lambat. Jadi kalau kita mikir uh, kita nggak ngapa-ngapain itu akan menyimpan energi, gitu salah. Jadi kita punya energi, ya kita harus beraktivitas. Yang kedua, kalori yang diasup tubuh itu kurang. Jadi dalam menghasilkan energi ini kita membutuhkan asupan makanan. Jadi kalau asupan itu kurang ke tubuh kita, ya jadi reaksinya tidak berjalan secara mestinya dan menjadi lambat. Yang ketiga, kurang tidur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur ini akan memperlambat proses metabolisme tubuh kita dan dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Kemudian yang keempat, stres. Stres ini dapat menyebabkan kita menghasilkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini menyebabkan kita menjadi nafsu makan meningkat. Nah, ketika nafsu makan meningkat ini kan kita makan banyak. Nah, ketika makan banyak itu asupannya tuh juga terlalu banyak. Nah, kan kalau terlalu banyak itu juga tidak baik kan. Nah, jadinya tuh tubuh kita tuh metabolismenya tuh kayak menumpuk. Nah, jadi itu nggak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, konsumsi obat-obatan tertentu. Obat-obatan tertentu juga dapat memperlambat metabolisme dalam tubuh. Beberapa di antaranya adalah antidepresan, obat diabetes, steroid, dan terapi hormon. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan metabolisme berjalan lambat. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Proses respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen dalam prosesnya. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi katabolisme yang tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Nah, hasil dari reaksi aerob adalah energi dengan jumlah yang besar berupa ATP. Adapun beberapa tahapan dalam proses respirasi. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Tahap yang keempat yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Itu tadi penjelasan mengenai katabolisme dan respirasi aerob dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.